semuanya, perkenalkan nama saya Andi Nofriani Purba dari kelas 12 IPS 3. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan tanggapan saya mengenai salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, khususnya yaitu di Sumatera Utara. Nah, kasus yang saya ambil ini merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya sendiri di Serdang Bedagai pada tanggal 2 November 2024. Nah, kasus ini dilakukan oleh suaminya sendiri yang bernama Agus Tambun yang berusia 47 tahun, yang memiliki profesi yaitu sebagai peternak bebek, kepada istrinya yang bernama Hertamina Simanjuntak dan berumur 46 tahun. Kejadian ini terjadi pada malam hari saat istrinya sedang melakukan live streaming di akun media sosialnya sendiri, yaitu pada aplikasi Facebook, dan melakukan karaoke bersama dengan saudarinya. Nah, pada saat itu, saat mereka sedang berkaraoke dan menyanyikan lagu rohani, suaminya mengambil pisau yang berada di dekat istrinya tersebut dan menikam istrinya beberapa kali. Nah, hal ini pasti menimbulkan ketakutan terhadap saudari yang berada di samping istrinya tersebut. Namun kejadian tersebut menimbulkan keributan dan konflik dan sempat diberhentikan oleh beberapa orang, tetapi hal tersebut tidak dapat menyelamatkan nyawa dari sang istri. Nah, Kasatreskrim Polsek Serdang Bedagai AKP Doni Simatupang mengatakan bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh suami kepada istrinya sendiri diakibatkan oleh rasa sakit hati yang mendalam, rasa kecurigaan, dan rasa kecemburuan terhadap istrinya sendiri, diakibatkan dugaannya ataupun perkiraannya bahwa istrinya masih menghubungi mantan suaminya istrinya tersebut, karena mereka telah gagal dalam melangsungkan pernikahan mereka yang pertama kali, dan ini merupakan pernikahan mereka yang kedua kalinya. Nah, dari hal tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rasa kecemburuan, rasa sakit hati, dan rasa dendam dapat menimbulkan konflik yang sangat mendalam. Dan jika kita kaitkan kepada ayat Alkitab, yaitu dalam Efesus 4 ayat 31 mengatakan bahwa hilangkanlah segala perasaan sakit hati, dendam, dan marah. Jangan lagi berteriak-teriak dan memaki-maki. Jangan lagi ada perasaan benci atau perasaan lain semacam itu. Dapat kita garis bawahi, pada ayat Alkitab ini mengatakan, hilangkanlah segala perasaan sakit hati, dendam, dan marah. Ini dapat mengajarkan kita bahwa ketika kita memiliki suatu masalah ataupun sakit hati, kita seharusnya tidak menyimpan-nyimpan itu dalam hati kita sendiri, tetapi lebih mengkomunikasikannya dan mengkomunikasikan sesuatu hal yang menjadi jalan keluar kepada pihak yang bermasalah dengan kita. Tidak ada artinya untuk menyimpan-nyimpan hal tersebut dan memendam-pendam masalah tersebut. Jika masalah dibiarkan berlarut-larut, maka hal itu akan menimbulkan terjadinya konflik. Konflik ini harus kita hindari karena konflik dapat memperenggang persaudaraan yang terjadi pada kita. Dan ada lebih baiknya untuk membangun komunikasi yang terbuka dan komunikasi yang baik antara kita dengan sesama kita. Karena dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang terbuka akan menciptakan terjadinya halo efek ataupun hubungan yang positif, di mana hubungan yang positif tersebut akan menciptakan suasana yang damai, suasana yang penuh dengan sukacita antara kita dengan sesama kita. Ada ayat Alkitab yang mengingatkan kita untuk saling mengasihi, yaitu tertulis pada Matius 22 ayat 39. Ayat Alkitab ini berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita walaupun kita memiliki rasa sakit hati terhadap pihak yang bermasalah dengan kita. Alangkah lebih baiknya agar kita saling mengasihi, saling menghargai, dan
mau untuk mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita dan meminta maaf ketika kita memiliki kesalahan kepada orang lain. Nah, jika kita telah melakukan hal tersebut, hal-hal yang rumit sekalipun akan mendapatkan jalan keluar jika diselesaikan dengan hati yang damai dan penuh dengan rasa kasih. Sebanyak apapun masalah tersebut, sesulit apa dan serumit apapun masalah tersebut, alangkah lebih baiknya untuk kita mencari jalan keluarnya dibanding dengan melakukan kekerasan. Karena komunikasi yang baik juga akan menghasilkan suatu keputusan yang baik. Karena hidup kita, mati kita, dan semua yang kita miliki ini merupakan kepunyaan dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali mengambil nyawa orang, karena itu merupakan dosa yang sangat Tuhan benci. Saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan meminta maaflah ketika kita melakukan kesalahan. Dan mari untuk saling menghormati, saling memaklumi terhadap satu sama lain, sehingga melalui komunikasi yang baik setiap masalah sakit hati dapat terselesaikan dan dapat diambil jalan tengahnya. Bukan dengan kekerasan, tetapi mari membangun komunikasi yang baik. Oleh karena itu, tetap berjalan dalam kasih Tuhan sehingga kita dapat mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan dan mengalami penyertaan Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari tanggapan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Jika ada kesalahan kata maupun tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.